Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Imam Nawawi, keluarganya, merahmati Ustadz, keluarga, dan termasuk kajian Riyadhus Shalihin dan segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, barang yang diambil dari gulul itu apakah itemnya harus dikembalikan sesuai dengan yang diambil ketika masih di dunia agar kita tidak memikulnya di hari kiamat? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan keterangan para ulama bahwa harus dikembalikan, dan ketika waktu ulama membahas tentang gulul di saat ghanimah, begitu dia ambil, dia bertobat, dia kembalikan sebelum ketahuan. Kalau ketahuan kan kata para ulama masuk ke bab ta'zir, sudah kita bahas. Jadi kembalikan, harus dikembalikan. Itu bukan punya kita. Kalau nggak bisa, datangin minta dihalalkan atau minta kompensasi. Apa sih ini, barangnya sudah nggak ada, saya tobat-tobatan nasuha, apakah saya dimaafkan atau saya harus melakukan apa gitu sehingga itu senilai dengan apa yang saya ambil. Allah ta'ala alam. Jadi selesaikan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah melindungi Ustadz, keluarga, semua tim, serta merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, perihal gulul dalam pekerjaan, bagaimana jika kita ingat pernah gulul namun tidak ingat sebanyak apa dan tidak tahu harus menggantinya kemana? Bagaimana kita mengganti dengan sedekah? Apakah jadinya niat sedekah atas nama perusahaan yang dikhianati? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair. Ya, ini banyak sekali kasus kayak gini ya. Dan semoga Allah jaga kita semua. Yang pertama, tobat-tobatan nasuha. Yang kedua, kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Kirim, dikembalikan gitu, pakai box atau apa yang kita ambil. Kalau nggak tahu, kalau udah mentok ya, kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau emang nggak bisa bukan nggak mau ya, maka benar-benar taubat, biar Allah bela nanti, Allah selesaikan urusan kita, dan coba kita sedekahkan atas nama orang yang kita zalimi tersebut. Allah ta'ala bisa begini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarganya, juga merahmati Ustadz dan keluarga, segenap kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon maaf, saya belum paham materi yang kemarin bahwa kira-kira masuk neraka karena gulul. Ustadz, apakah beliau masuk neraka karena belum bertaubat? Saya merasa takut bila dibandingkan dengan kita. Bagaimana kata Ustadz? Tentu amal kita jauh di bawah beliau. Lalu masihkah ada kesempatan bagi kita untuk Allah selamatkan dari adab neraka? Mohon jawabannya Ustadz, karena saya takut salah memahami. Syukran. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau Nabi SAW sudah menyampaikan hal tersebut, itu berarti belum bertobat. Karena kalau tobat dan tobatnya diterima, nggak mungkin masuk neraka. Kan at-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat seperti kondisi di mana dia nggak pernah melakukan dosa sama sekali. Seperti dia nggak pernah melakukan dosa. Kalau sudah bertobat, ya seperti tidak pernah melakukan dosa. Jadi kalau sampai dikatakan itu, berarti dia nggak tobat. Lalu untuk kita, la taqnatu min rahmatillah. Selalu ingat surat Az-Zumar 53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa jika kita bertobat. Seluruh dosa Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka bertobatlah. Kata dalam hadis kisah pembunuh 100 nyawa, man yahulu bainaka wa baina taubat. Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Wallahu ta'ala misal mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi. Izin bertanya, semoga Ustadz beserta tim selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz, bagaimana seseringnya ana mendengar secara langsung bahwa dari sikap para saudara suami membicarakan ana, Ustadz. Ana merasa mau pindah dari rumah, Ustadz, tapi bagaimana jika suami malah bilang nggak usah didengerin, udah biarin jujur, selama tinggal di sini sudah berasa tidak nyaman, Ustaz. Oh, tunggu. Nggak usah didengerin, udah biarin, titik gitu ya, atau koma. Jujur, selama tinggal di sini sudah berasa tidak nyaman, Ustaz. Nah, itu baru. Tanda panca itu penting ya. Kita ini kemarin dulu tuh waktu sekolah suka ngeremehin ini. Karena banyak tuduhan-tuduhan kalau Anda menghabiskan gaji suami, padahal Anda selama ini selalu berusaha untuk meminimalisir keuangan suami dan berusaha untuk membantu keluarga suami, tapi tetap dari awal nikah Anda diuji ekonomi karena kami terjerat hutang riba dari awal. Bagaimana untuk bisa menyikapi, Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Para ulama kita menjelaskan bahwa ada ucapan menarik dari Syekh Saleh, "Idza tara qalbul 'abdi bil madhi faraha wa daqa sadruhu bi dhammi tarha quti'an rabbil alamin wa hujiba 'anil yaqin." Apabila hati seorang hamba itu senang ketika dipuji oleh orang, dan wadaqa sadruhu bi dhammi, dan sempit nyesek ketika dijelek-jelekan orang. Jadi ketika hati seorang hamba itu tenggelam dalam euforia ketika dipuji, senang banget, dan nyesek sakit hati ketika dicela oleh orang, quti'an rabbil alamin, maka dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hujiba 'anil yakin, dan dia nggak mendapatkan keyakinan. Dia terputus dari Allah. Karena hatinya itu terpaut pada ucapan manusia. Adapun orang-orang yang beriman, kritik dari manusia itu dia dengar dan dia terima kalau benar. Jadi dia dengarkan. Kalau benar dia ambil untuk perbaikan dirinya, kalau salah dia ngambil pusing. Dan kalau benar dan caranya kasar, dia nggak akan peduli dengan kekasaran kalimat itu. Yang terpenting bagaimana dia semakin dekat dengan Allah. Susah memang hadir, tapi minta pertolongan sama Allah. Dan itulah hakikat dari orang-orang yang memiliki tauhid kepada Rabbul Alamin. Jadi pindah atau tidak itu bukan karena ucapan manusia, jamaah, bukan karena ucapan itu, tapi lihat maslahat. Walaupun kalau secara fikih hadirin, istri punya hak untuk meminta tempat tinggal sesuai dengan privasi dia, bukan tempat tinggal yang mewah ya, tapi dia bisa punya privasi di situ. Si istri punya hak. Tapi bukankah seringkali dalam hidup kita nggak menggunakan hak kita untuk masalah yang jauh lebih besar? Nggak semua hak itu kita tuntut hadirin dalam hidup ini. Kalau nggak capek hidup kita. Capek hidup kita. Kita sudah jelaskan kan hidup itu tentang menunaikan kewajiban.
bukan menuntut hak. Hak itu akan dikasih sama Allah, cepat atau lambat. Lambat menurut versi kita, tapi kalau dari sisi Allah, Allah tahu yang terbaik buat kita, momen yang terbaik buat kita, dan momentum atau waktu yang terbaik buat kita. Allah Ta'ala, ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.